Selanjutnya Mau'idhatul Hasanah, kajian ilmiah bersama panjenenganipun Dr. Romo Kiai Haji Imaddin Al-Bantani. Kepada beliau Dr. Romo Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani kawula semanggaken. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil hakim, al-jawadil karimil azizir rahim, fattariqu ilaihi wadihun lil qasidin, والدليل عليه لائق للناظرين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا ديان يا سلطان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أمطر صبيب الرحمة والمغفرة على شيخنا كياي حجي موسى أشعري وعلى جميع المشايخ في هذه القرية وجميع مؤسسي نهضة العلماء من شيخ حسين أشعري والشيخ بسري سنسوري وشيخ عبد الوهاب حسب الله وجميع من دفن في هذه البلدة من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اجعل قبورهم وقبورهن روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم وقبورهن حفرة من حفر النيران. يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا ديان يا سلطان يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، فيا أصحاب الفضائل حضرات المكرمين, para alim, para ulama dari desa yang mulia ini, Bapak Kiai Haji Ibrahim, Ketua MWC NU yang hadir, alhamdulillah, Kesepuan PWI LS Daerah Perjuangan Wali Songo Indonesia Wilayah Jawa Timur Kiai Haji Ansori, Ketua PWI LS Bojonegoro Gus Jibril, Panglima Laskar Sabilillah dari Kabupaten Bojonegoro, perwakilanipun saking Kraton Kasunanan Surakarta, Bapak Kanjeng Pangeran Musripin Amungjiwo, Kakanda Ki Agung Purwo, beliau adalah kesepuhan dari Pagar Nusa Nasional dan juga ketua spiritual Pagar Nusa Dunia. Kampung ini sudah punya tokoh dunia. Ki Ageng Purwo ini adalah ketua spiritual Pagar Nusa Dunia. Juga Gus Dewa Habibur Rahman, Gus Abdul Qadir, dan keluarga besar almarhum al-maghfurullah Kiai Haji Musa Ash'ari.
Ini Kiai Haji Musa Asy'ari, walaupun saya ini sedang banyak acara, tapi Allah mentakdirkan malam hari ini dengan wasilah Ki Ageng Purwo, Kiai Ansori Gusdewa, saya diberi kemudahan oleh Allah untuk bisa hadir di Bojonegoro, Bumi Malwapati. Kenapa? Karena Kiai Musa Asy'ari mempunyai guru yang sama ke atas dengan saya. Beliau berijazah thariqah dari Kiai Musta'in Romli, Kiai Musta'in Romli dari Kiai Romli Tamim, Kiai Romli Tamim dari Kiai Khalil, Kiai Khalil dari Kiai Hasbullah Madura, Kiai Hasbullah Madura dari Syekh Abdul Karim Tanara, Banten. Saya mengambil thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah dari guru saya Syekh Wasi' bin Anwar. Beliau mengambil dari Syekh Aliyuddin Salib. Beliau mengambil dari Syekh Abdul Muttalib. Beliau mengambil dari Syekh Asnawi Caringin. Beliau mengambil dari Syekh Abdul Karim Tanara, Banten. Jadi baini wa bainahu murabatatun tariqiyyatun, murabatatun rabbaniyah. Ada ikatan ketarikatan, ada ikatan ilahiyah, ada ikatan rabbaniyah, al-ma'arif ar-rabbaniyah. Ada ma'rifat rabbani yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya yang senang menyebut namanya. Apabila orang selalu menyebut namanya siapapun, bukan hanya kepada Allah, sering menyebut nama seseorang, maka akan ada ikatan ma'rifat antara dia dan orang yang sering disebutnya. Kalau kita sering menyebut Nabi Muhammad, akan ada ikatan Rabbaniyah, ada ikatan Muhammadiyah dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita selalu bermarhaba seperti yang diajarkan oleh Wali Songo dari masa lalu, bermarhaba, ini sudah ada marhaba ini di Indonesia sejak ratusan tahun yang silam. Untuk apa? Untuk membina hubungan baik antara ruh kita dengan ruh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang berzikir la ilaha illallah, maka ada ma'rifat rabbaniyah yang hadir. Semakin banyak dia berzikir kepadanya, menyebut nama Allah, maka semakin meningkat ma'rifat bainahu wa bainahu ta'ala. Semakin jarang kita menyebut Allah, semakin tipis ma'rifat kita dengan Allah. Man huwal arifu billah? Siapa orang yang al-arif billah? Orang yang mengenal Allah adalah orang-orang yang mengerti di waktu ini harus dia berbuat apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang kebaikan itu sifatnya tidak mesti selalu harus dilakukan pada setiap waktu. Kebaikan betul, tapi kalau orang yang tidak ma'rifat billah, kadang-kadang kebaikan yang dia berikan, kebaikan yang dia yakini, kemudian menyinggung orang. Misal sedang ada tamu di rumah kita, orangnya jauh, teman kita waktu mondok yang sudah lama kita kenal, kemudian pas kita
sedang mau siap-siap mau pergi ke masjid, dia datang, assalamualaikum. Orang yang belum ma'rifat billah, dia hanya mengenal taklif dari Allah, taklif dari Rasul sebagai syariat. Maka dia, saya mau sholat, silakan tunggu, saya mau sholat di masjid. Itu orang yang belum ma'rifat billah. Kenapa? Karena dia tidak tahu kalau datangnya orang itu karena izin daripada Allah. Dia hanya mengetahui satu qadiyah, bahwa Allah memerintahkan melalui lisan daripada Rasulnya bahwa salat yang paling utama adalah fi awwali waqtiha, di awal waktu. Dia tidak tahu kalau istihbab itu bisa yataghayyaru bitaghayyuril waqti wal makan, bisa berubah dengan berubahnya waktu dan tempat. Ketika ada tamu itu, apakah tamu itu datang bukan atas izin Allah? Tamu itu datang atas izinnya Allah. Dia tidak akan bisa diberikan oleh Allah, dia tidak akan bisa diberikan kemampuan untuk datang kalau dia tidak diberikan kemampuan datang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka orang yang ma'rifat billah, dia tahu salat berjamaah hukumnya sunnah, kemudian al-qira lid-duyuf juga hukumnya sunnah. Tetapi salat berjamaah la yata'allaqu biqalbil insan, tetapi dengan manusia hubungannya yata'allaqu biqalbihi alladhi yataqallabu kulla waqtin, yang setiap waktu berubah-ubah. Ketika dia baru datang dari jauh, dari Banten, punya teman di Ngelumber ya. Assalamualaikum Ki Agung Purwo, saya senang misalnya datang 1 tahunnya yang akan datang, tiba-tiba Ki Agung Purwo udah pakai peci, pakai sejadah, dimerekin. Orang yang suka sholat berjamaah. Kira-kira pas saya disuruh duduk nungguin dia di masjid, hal waqa'a fi qalbi syai'un? Na'am, waqa'a fi qalbi syai'un. Akan terjadi di dalam hati kita orang yang ditinggalkan itu sesuatu. Mentang-mentang mau sholat, mentang-mentang rajin berjamaah, ada tamu dari Banten, bukan dia al-qira lid-duyuf, memberi minum, ngobrolin kapan datangnya, dengan siapa, naik pesawat apa, atau naik sepeda ke sini. Baru setelah itu, setelah kangen daripada tamunya hilang itu, baru dia, ini mau udah sholat belum? Oh belum. Apa mau sholat bareng apa? Makan-makan dulu di sini. Oh saya mau sholat bareng. Nah itu bagus apa tidak? Bagus apa tidak? Itu adalah al-arif billah. Orang yang ma'rifat billah, dia tahu mana yang Allah suka pada saat itu. Kalau ibu lihat, bapak lihat, itu Bapak Teddy. Kenal Bapak Teddy? Ajudannya Bapak Presiden. Kenal apa tidak? Ibu-ibu tahu nggak Pak Teddy? Pak Teddy itu kalau Bapak Prabowo mau masuk ke dalam mobil, sebelum diperintah, Pak Teddy itu ma'rifat di Prabowo. Dia buka pintu mobil Bapak Prabowo. Ketika Pak Prabowo keringatan, Pak Teddy langsung ngambilin tisu. Itu namanya ma'rifat di Bapak Prabowo. Ketika Bapak Prabowo megang-megang rambut, langsung Pak Teddy siapin, sis. Itu namanya ma'rifat di Prabowo. Orang yang ma'rifat billah,
dia akan tahu apa yang mesti dia lakukan saat itu di tempat itu untuk menarik kasih sayang dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'tini ridhaka wa ma'rifataka wa mahabbataka. Allahumma a'tini ridhaka wa mahabbataka wa ma'rifataka. Amin. Allahu laumatan laim. Orang yang tidak takut dicaci oleh orang-orang yang mencaci. Orang yang telah memiliki ma'rifat dan nur minallahi subhanahu wa ta'ala, yang dia lihat hanyalah Allah, yang dia takuti hanyalah Allah, yang dia tuju hanyalah Allah. Maka hidup dan mati bagi orang semacam itu sudah tidak ada bedanya lagi. Dan alhamdulillah Allah takdirkan saya bisa mengalap barokah kepada Al-Arif Billah Syekh Musa Asy'ari, yang merupakan cucu murid daripada orang Banten juga, yaitu Syekh Abdul Karim Al-Bantani. Syekh Abdul Karim Al-Bantani ini adalah mamang daripada Syekh Nawawi Tanara Banten. Syekh Nawawi dan Syekh Abdul Karim umurnya tidak terlalu jauh. Syekh Nawawi dan Syekh Abdul Karim umurnya tidak terlalu jauh. Pada umur 15 tahun Syekh Nawawi Tanara dan Syekh Abdul Karim, apakah bareng ataukah tidak, tetapi beliau ada sama-sama di Mekkah Al-Mukarramah. Syekh Abdul Karim kiai besar, tapi beliau senangnya berzikir, mendoakan orang lain dan mengasuh thariqah. Syekh Nawawi Tanara senangnya ngajarin santri, senangnya adalah ngarang kitab. Ketika hidupnya itu yang disebut kiai besar itu adalah Syekh Abdul Karim. Karena Syekh Abdul Karim murid-muridnya orang-orang tua, rizkinya juga banyak Syekh Abdul Karim. Kenapa? Karena muridnya tua-tua, kaya-kaya. Syekh Nawawi muridnya santri semua, ya namanya santri. Betul apa tidak? Mau ngarang kitab itu, Syekh Nawawi Tanara itu menjual tanahnya yang ada di Tanara. Setelah dikarang, dicetak. Itu dicetak itu tidak gratis. Pertama kali harus modal dulu. Syekh Nawawi rela, beliau anak orang kaya di Tanara. Sawahnya setiap ngarang kitab dikasih di percetakan, harus bayar dulu. Syekh Nawawi ngejual satu sawahnya. Kalau ngarang kitab lagi, kemudian mau dicetak, jual sawah lagi di Tanara, kemudian buat nyetak kitab. Sampai di Tanara saat ini yang tersisa hanya rumah dulu Syekh Nawawi dilahirkan, padahal ayahnya Kiai Umar adalah orang kaya karena cucu daripada Sultan Banten Maulana Hasanuddin. Hari ini saya bisa ngalap barokah di saudara daripada Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah saya yang ada di Bojonegoro. Bojo itu kalau bahasa Jawa kresek, saya juga bahasa Jawa tapi Jawa kresek namanya, Jawa Tenara. Kresek Tenara itu iring-iringan. Saya masuk Kabupaten Tangerang, Tanara masuk Kabupaten Serang. Jadi perbatasan Serang dan Tangerang. Saya di Tangerangnya, Syekh Nawawi masuknya Serang. Tapi Syekh Nawawi kecilnya ngajinya di Kresek.
Di kampung saya gurunya namanya Syekh Ayyib atau Syekh Syarif. Kemudian beliau mengaji kepada pamannya di Serang namanya Syekh Sahal. Sampai umur 15 tahun kemudian pergi ke Makkah Al-Mukarramah. Bojonegoro ini jangan sembarangan kesepuhan PWI. Bojonegoro ini adalah kabupaten di Indonesia salah satu yang namanya sudah disebutkan tahun 1301 Masehi. Kampung-kampung di Kali Tidu ya, itu sudah ada di prasasti Adan-Adan sejak tahun 1301 Masehi. Sekarang 2025, tetapi kampung-kampung di Bojonegoro itu sudah dicatat pada zaman Majapahit tahun 1301. Masya Allah. Dari mana Kiai taunya? Dari bukti sezaman. Bojonegoro ini ada bukti sezamannya berupa prasasti dari perunggu di kampung Kalidatu. Itu apa kampungnya? Kalitidu Dongmas. Kalau ibu-ibu bapak-bapak mau baca, datang itu, ditaruhnya di Sidoarjo, ditemukannya di Kalitidu, tapi sekarang ditaruhnya di Museum Sidoarjo Emputan Tulang. Jangan sembarangan. Kalitidu juga dipercaya oleh keruhun-keruhun Bojonegoro sebagai tempat di mana dulu Prabu Angling Darma berada. Kerajaannya apa namanya Angling Darma? Malwapati. Makanya Laskar Sabilillah Bojonegoro disebut dengan Laskar Malwapati.